في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepada sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 1. Tahun ke-10 nubuah atau kenabian Nabi Muhammad SAW merupakan tahun kesedihan atau Amul Husni. Saat itu, Abu Thalib, paman Rasulullah, menemui ajalnya. Tak berselang lama, sekitar 2 atau 3 bulan setelahnya, kirinan Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah SAW, yang menemui ajalnya. Abu Thalib bukan hanya sekedar paman bagi Rasulullah SAW. Beliau selalu berada di garda paling depan dalam membela Rasulullah SAW. Kecintaan Rasulullah SAW terhadap paman Abu Thalib dijelaskan dalam sebuah kitab, hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari. Dikatakan bahwa menjelang ajalnya, Abu Thalib didatangi oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkata, "Wahai pamanku, katakanlah La ilaha illallah, suatu kalimat yang dengannya aku akan menjadi saksi atasmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Abu Jahal dan Abu Umayyah yang lebih dulu datang ke situ sebelum Rasulullah kemudian berkata, "Wahai Abu Thalib, apakah engkau akan meninggalkan agama Abdul Muttalib?" Rasulullah terus menawarkan kalimat syahadat bersamaan dengan kedua orang itu yang terus mengulang pertanyaannya. Pada akhirnya, Abu Thalib tidak mengucapkan syahadat. Kemudian Rasulullah berkata, "Aku akan tetap memintakan ampunan bantuan untukmu selama aku tidak dilarang." Maka turunlah sebuah ayat, yaitu Al-Quran Surat At-Taubah ayat 113, yang melarang Nabi Muhammad untuk meminta ampunan bagi orang musyrik. Sayyidah Khadijah adalah wanita pertama yang dinikahi Rasulullah. Dalam masa 10 tahun menjalani tugas kenabiannya, Rasulullah selalu didukung oleh Khadijah. Ia rela membelanjakan seluruh hartanya demi perjuangan suaminya yang tercinta. Kecintaan Rasulullah SAW terhadap Khadijah dan sebaliknya tergambar dalam Musnad Imam Ahmad. Allah Azza wa Jalla tak pernah menggantikan untuknya yang lebih baik darinya. Dia, Khadijah, adalah wanita yang beriman kepadaku di saat manusia kafir kepadaku, dan dia membenarkanku di saat manusia mendustakan diriku. Dan dia juga menopangku dengan hartanya di saat manusia menutup diri mereka dariku. Dan Allah Azza wa Jalla telah mengaruniakan anak kepadaku dengannya, ketika Allah tak mengaruniakan anak kepadaku dengan istri-istri yang lain. Setelah wafatnya Abu Thalib dan Khadijah, para pengawal Quraisy semakin memusuhi Rasulullah SAW. Mereka bertindak liar, bahkan berencana untuk membunuhnya. Penderitaan Rasulullah di Mekah begitu hebat, hingga akhirnya beliau memutuskan untuk hijrah ke Taif. Namun, kedatangannya beliau di Taif justru tidak disambut baik oleh penduduknya. Beliau dihina, bahkan sampai dilempari batu dan kotoran. Rasulullah SAW memutuskan kembali ke Mekah. Pada malam 27 Rajab,
Allah Azza wa Jalla menampakkan kuasanya dengan memperjalankan beliau dengan sebuah kendaraan yang disebut buraq dari Masjidil Haram atau Mekah menuju Masjidil Aqsa, Palestina, lalu menuju ruang angkasa langit 7 tingkat hingga ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Perjalanan tersebut dilakukan Rasulullah SAW dalam waktu 1 malam, bahkan separuh malam. Peristiwa Isra Mi'raj bukanlah sebuah peristiwa yang dapat diterima oleh akal, apalagi oleh akal manusia Mekah saat itu. Rasulullah sangat memahami, bahkan kaumnya tak akan mampu melihatnya atau menyadari keagungan dan kuasa Allah Azza wa Jalla yang ditunjukkan kepadanya melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Pada pagi hari setelah diisrakan, Rasulullah SAW merasa tertekan. Ia mengetahui bahwa orang-orang akan mendustakannya. Ia pun duduk menyendiri dengan termenung dalam kesedihan. Dalam Musnad Imam Ahmad, Ibnu Abbas menceritakan, saat Rasulullah sedang duduk menyendiri, lewatlah Abu Jahal. Ia bertanya dengan nada mengejek, "Ada sesuatu yang terjadi kepadamu?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ya." Rasulullah lalu bercerita bahwa ia diisrakan tadi malam ke Baitul Maqdis. Kemudian Abu Jahal bertanya, "Engkau mengaku telah pergi ke Baitul Maqdis atau Palestina? Kemudian pagi ini engkau telah berada di tengah-tengah kami?" Beliau menjawab, "Ya." Kemudian Abu Jahal memanggil kaum Rasulullah SAW untuk berkumpul supaya diceritakan oleh Rasulullah perihal peristiwa yang dialami. Setelah mereka mendengar cerita tersebut, di antara mereka ada yang bertepuk tangan dan meletakkan tangannya di kepala karena terkesima dan sebagai bentuk pendustaan terhadap Rasulullah SAW. Salah satu dari kaum Bani Ka'ab bin Luhai yang pernah berkunjung ke Masjidil Aqsa berkata, "Jika benar kau telah mengunjungi Masjidil Aqsa, coba tunjukkan kepada kami ciri-ciri masjid itu." Rasulullah menjelaskan secara terperinci ciri-ciri Masjidil Aqsa, hingga akhirnya orang yang bertanya itu berkata, "Demi Allah, semua ciri-ciri yang dia ceritakan adalah benar." Namun, mereka yang menyikapi cerita tersebut dengan logika tetap mendustakannya. Para kafir Quraisy menjadikan Isra Mi'raj sebagai alat untuk menjatuhkan wibawa Rasulullah SAW. Abu Jahal memprovokasi para mu'alaf untuk murtad, dan tidak sedikit yang murtad. Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah SAW yang pertama kali membenarkan Isra dan Mi'raj. Ia berkata, "Jika Nabi Muhammad SAW berkata seperti itu, sungguh dia telah berkata jujur." Abu Bakar mempercayai Isra Mi'raj tanpa keraguan sedikit pun. Dia berkata, "Sungguh, aku tidak ragu sedikit pun apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan lebih dari itu, aku membenarkannya atas warta-warta langit yang datang pada waktu pagi ataupun sore hari." Hadis riwayat Imam Hakim. Semenjak saat itulah Abu Bakar selalu dipanggil dengan sebutan As-Siddiq atau sang pembenar. Sikap Abu Bakar yang membenarkan Isra Mi'raj pun mempunyai pengaruh besar bagi perkembangan Islam di Mekah. Dia adalah parameter kepercayaan masyarakat Mekah dalam menyikapi Isra Mi'raj. Dia mampu meneguhkan orang-orang yang terguncang imam Islamnya karena provokasi Abu Jahal dan para kafir Quraisy. Akhir kata, Isra Mi'raj adalah peristiwa yang merupakan konsumsi iman, bukan logika. Hendaknya kita sebagai muslim bersikap seperti Abu Bakar supaya peristiwa Isra Mi'raj ini memperkokoh iman Islam kita, bukan malah membuat kita meragukan Islam. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah dan keluarga Bani Hashim diboikot kafir Quraisy selama 3 tahun lamanya. Maka setelah pemboikotan, kondisi Abu Thalib dan Khadijah memburuk. Saat itulah paman Nabi dan Khadijah pun wafat di tahun yang sama. Setelah wafatnya Khadijah dan Abu Thalib, penganiayaan kafir Quraisy kepada kaum muslimin, terlebih-lebih Nabi Muhammad, semakin menjadi-jadi. Di saat itulah Allah menghibur Nabi Muhammad dengan mengisrakannya ke langit yang ke-7 untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Dan saat Rasulullah menyampaikan pidatonya bahwa beliau diisrakan ke langit yang ke-7 hanya setengah malam, maka kafir Quraisy Mekah pun tidak ada yang mempercayainya. Isra Mi'raj adalah ujian bagi kaum beriman. Saat itu ketika kafir Quraisy bertanya kepada Abu Bakar, maka Abu Bakar pun menjawab, jika yang dikatakan demikian maka Muhammad SAW adalah benar. Maka saat itu Rasulullah menyebut gelar Abu Bakar menjadi as-siddiq, jadi orang yang membenarkan. Demikian, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.